Sudah saya start ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mohon izin mungkin tadinya saya mau kasih 2 materi ya, ternyata saya lupa kalau sudah pernah masuk di asuhan keperawatan paliatif pada kasus onkologi. Dulu mungkin di awal-awal TM 3 atau 4 mungkin ya, itu saya pernah masuk dengan topik itu. Nah, sebenarnya ini adalah pengantarnya gitu ya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan asuhan keperawatan paliatif pada kasus kanker. Nah, ini bagian-bagian ini ya, jadi permasalahan paliatif itu tidak hanya pada pasien dengan kanker saja sebenarnya, tapi juga non kanker ya. Bentar, saya tutup bentar. Ya, suara saya sudah cukup jelas atau jauh? Lumayan jelas, Mas. Oke. Palliative nursing care pada permasalahan fisik ya ini. Jadi yang difokuskan masalahnya fisik pada kesempatan kali ini. Dan sebenarnya juga tidak hanya pada fokus pada GI. GI itu gastrointestinal ya. Jadi pada saluran cerna gitu ya. Kalau kita berbicara saluran cerna itu mulai dari hmm, mulut ya, kemudian ke kerongkongan, ke ke gastr, ke usus halus, usus besar ya, dan beberapa permasalahan misalkan seperti mual gitu ya. Jadi dan masalah-masalah lain sebenarnya muncul gitu ya, seperti yang di luar non GI, yang di luar GI atau yang non GI itu contohnya adalah sesak gitu ya, kemudian perubahan kulit ya menjadi resiko lebih lebih lecet gitu ya, resiko ulkusnya lebih tinggi, kemudian limfedema ya dan lain-lain gitu. Nah, berikutnya. Oke, yang bahasan yang pertama adalah mual muntah gitu. Jadi nanti di sini ada beberapa sub topik gitu ya. Ini mual muntah itu dan ini yang paling banyak dialami terutama pada pasien-pasien kanker yang menjalani terapi gitu. Terapi dalam artian ini terapi dengan menggunakan obat-obatan sitostatika atau menggunakan obat-obat kemoterapi ya. Kemudian pada pasien-pasien yang pasien kanker yang menjalani radiasi atau radioterapi itu juga beresiko ya, berpotensi mengalami mual muntah terutama yang radiasinya mengenai saluran cerna gitu ya. Kalau mual muntah itu kemudian kalau radiasinya pada area kepala ya dan THT biasanya salivasinya menjadi berkurang ya, hiposalivasi, mulutnya kering gitu ya. Kemudian masalah-masalah ini ya tentunya yang mungkin tidak hanya teridentifikasi pada pasien kanker, tapi juga pada pasien HIV/AIDS ya, pada pasien dengan gangguan penyakit jantung, gangguan renal ya, karena adanya penumpukan uremik di dalam darah sehingga menyebabkan mual muntah gitu ya. Nah, respon atau apa yang menjadi eh, penyebab mual muntah itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat dari faktor satu penyakitnya misalkan pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi gitu ya, itu biasanya didapatkan ya karena ada bahan-bahan sitostatika yang mengenai pada area di cerebral itu namanya area chemotherapy trigger zone atau CTZ. Ketika CTZ itu terstimulasi ya, maka akan mengaktifkan sel-sel yang ada di pencernaan ya. Obat-obatan tadi itu obat-obatan kemo tadi
ketika kena di saluran pencernaan namanya sel enterokromafin ya. Biasanya obat-obatannya 5-hidroksitriptamin ya. Kemudian menstimulus di otak yang disebut dengan CTZ tadi akhirnya menimbulkan respon mual muntah gitu ya. Dan ini ada yang disebut dengan reflux vomiting, artinya mual yang berulang ya. Jadi mual muntah, nausea dan vomiting ya, mual dan muntah itu ketika ada respon ya akibat obat sitostatika atau karena peningkatan tekanan intraabdomen, misalkan karena adanya suatu tumor atau massa yang akhirnya meningkatkan tekanan intraabdomen, maka itu bisa menimbulkan reflux vomiting gitu ya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan gastrik stasis atau gastrik apa ya? Adanya suatu akumulasi ya yang di situ tidak ada pergerakan ya, bisa terjadi karena hipoperistaltik ya, atau karena respon obat-obatan, karena biasanya pengobatan menggunakan morfin itu akan memperlambat motilitas usus ya, sehingga resiko konstipasi pada pasien itu akan lebih besar ya. Jadi kalau hati-hati pada pasien yang terjadi mendapatkan pengobatan ya anti nyeri dengan menggunakan morfin itu akan beresiko terjadi konstipasi ya pada beberapa kondisi ya. Often opioid induced ya karena obat-obatan morfin itu golongan opioid. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya? Biasanya dalam jumlah kita identifikasi pasien dengan kondisi mual muntahnya seperti apa nih? Apakah disertai dengan epigastric pain ya karena adanya nyeri ya atau karena biasanya muncul sebagai respon retching yang terus-menerus. Retching itu adalah ya ini esophageal reflux itu muntah gitu. Jadi periode muntah itu ada 3 ya. Ada keinginan, ada rasa mual, kemudian keinginan untuk memuntahkan dan muntahnya sendiri gitu ya. Jadi yang disebut keinginan yang artinya sudah di ujung tenggorokan ya, itu namanya retching ya. Oke, kemudian pada beberapa kondisi pasien sering mengalami cegukan juga gitu ya kalau karena reflux gastrik esophageal reflux tadi ya. Nah, ini ada karena obstruksi gastrointestinal ya. Jadi ini terjadi pada beberapa pasien, misalkan karena CA kolon dan juga karena masalah lainnya, kanker lainnya yang ada di abdomen, yang akhirnya akan meningkatkan tekanan intraabdomen yang bisa menimbulkan konstipasi ringan sampai dengan berat ya. Nah, kalau konstipasi itu sebenarnya ada penilaian toolsnya sendiri ya. Kalau teman-teman lihat namanya eh, Brick Tool ya. Jadi mulai yang fesesnya itu seperti kotoran, maaf kotoran kambing ya, bulat-bulat kecil-kecil, atau mungkin yang dengan karakteristik yang keras, kemudian ada retakan. Nah, itu berbeda penilaiannya biasanya gitu ya. Sehingga nanti tata laksananya tidak hanya kita menyesuaikan dari segi pengobatannya, obat-obatnya, tapi juga dari segi nutrisi yang harus disesuaikan ya supaya bisa mengurangi konstipasinya gitu ya. Berikutnya ini ada motion sickness ya. Motion sickness itu biasanya dikatakan pada kondisi mual muntah yang karena suatu yang terjadi ya, misalnya karena adanya perubahan gerakan ya, misalkan perjalanan gitu kan atau mabuk perjalanan tuh namanya motion sickness. Nah, pada beberapa penelitian di situ menyebutkan pada seseorang yang dia lebih resiko lebih lebih mudah terstimulus mual muntahnya, misalkan yang mudah mabuk perjalanan gitu ya. Itu pada orang yang memang dengan latar belakang seperti itu, kemudian
suatu ketika dia mengkonsumsi obat-obatan yang itu bisa menstimulus respon peningkatan asam lambung, maka itu akan lebih cepat gitu ya, respon mual muntahnya itu lebih besar daripada mereka yang motion sickness-nya itu tidak terlalu dominan gitu. Gitu ya. Jadi namanya increasing vestibular sensitivity ya, karena motion sickness ini gitu. Sehingga pada beberapa kondisi misalkan juga karena perubahan tekanan yang cepat, misalkan itu ya ada permainan seperti di Jatim Park tuh dari yang tekanannya rendah ke tekanan yang tinggi gitu ya, di potang-panting begitu. Nah, itu menyebabkan motion sickness juga ya. Oke, kemudian ada toxic sickness. Nah, toxic sickness ini biasanya karena adanya suatu zat-zat bahan kimia ya, entah itu dari faktor pengobatan ya, atau mungkin dari faktor makanan yang pada beberapa artikel menyebutkan namanya hiperkalsemia ya. Hiperkalsemia karena kondisi kalsium yang menumpuk pada tubuh bisa terjadi karena itu proses pengobatan itu sendiri ya, atau karena proses penyakitnya yang menyebabkan kalsiumnya itu tinggi dalam darah sehingga dalam kondisi emergensi paliatif ya ini disebut dengan toxic sickness. Jadi mual muntah itu karena respon pengobatan gitu. Oke. Ini karena peningkatan intracranial pressure ya, mual muntah karena misalkan pasien cedera atau gegar otak gitu ya. Cedera kepala ringan, sedang atau berat ya itu bisa meningkatkan TIK. Mungkin teman-teman sudah pelajari bagaimana respon dan penata laksanaan pasien dengan gangguan neurologi cedera kepala bisa meningkatkan tekanan intrakranial ya karena proses desak ruang sehingga akan memicu peningkatan intracranial pressure-nya dan menyebabkan mual muntah. Nah, pada kondisi penyakit mungkin tidak hanya karena trauma ya, bisa terjadi karena primary tumor di otak atau karena secondary brain tumor gitu ya. Nah, berikutnya adalah faktor psikologikal ya karena faktor-faktor fisik ya, stres, kecemasan. Kecemasan tuh rendah, sedang, tinggi ya kalau ada skala skala apa namanya, skala instrumennya. Oke. Kemudian ada karena respon mencium aroma sesuatu ya, respon psikologi ya. Ya, intinya respon psikologi itu adalah satu respon yang muncul karena kita persepsikan sendiri sehingga kita menjadi tidak nyaman. Nah, eh, ada suatu ketika orang yang tidak suka dengan bau bakso gitu ya. Ada suatu ketika orang yang tidak suka dengan bau, nggak usah jauh-jauh bau parfum temennya gitu ya. Ya, itu bisa menimbulkan respon nausea dan vomiting ya. Berikutnya nih ada respon infeksi ya, meskipun ini biasanya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jauh kita memikirkan sampai ke sana gitu ya, karena awalnya pasti biasanya penyebab utamanya diakibatkan karena respon pengobatan gitu ya, karena respon penyakitnya ya, dan juga psikologi tadi gitu ya, sehingga kadang beberapa poin atau hal terkait dengan infeksi yang bisa menyebabkan mual muntah itu sering kita abaikan gitu ya. Ini karena kondisi lingkungan, ya ini tadi sedikit banyak sudah saya jelaskan. Jadi pada kondisi tertentu ya, itu sebenarnya konstipasi bisa menyebabkan respon tidak nyaman di abdomen, bisa menyebabkan mual gitu ya. Dan beberapa perubahan respon pengobatan itu juga bisa terjadi ya. Good quality music. Nah, pada beberapa responden gitu ya. Kalau teman-teman sering membaca penelitian terkait dengan terapi non farmakologi ya. Misalkan karena tadi ya di awal di slide awal sudah ada pengantarnya bahwa 30-40% itu responden atau orang dengan kanker itu akan mengalami mual muntah gitu ya, baik itu respon pengobatan maupun penyakitnya. Sehingga intervensi mual muntah tadi itu akan ditangani dengan dua
dua teknik ya. Yang pertama adalah farmakologi, yang kedua adalah teknik non farmakologinya. Bentar. Nah, teknik non farmakologinya ini bisa dengan menggunakan terapi musik gitu ya, bisa menggunakan terapi musik, bisa dengan menggunakan murotal yang mana pada gelombang atau area tertentu yang itu disarankan ya oleh peneliti ya. Jadi bukan musik yang musik rock gitu, bukan ya. Jadi yang eh, note atau ritmenya itu mengikuti frekuensi heart rate seseorang. Jadi tidak beatnya itu tidak terlalu cepat dan bisa seimbang, bisa diikuti oleh ritme jantung gitu ya. Nah, kemudian ada non farmakologi lainnya dengan menggunakan aromaterapi gitu. Aromaterapi ini sistem kerjanya dengan inhaler ya. Jadi bisa menggunakan essential oil, lemon, ya, jahe, peppermint. Nah, ini yang sudah banyak penelitian dan ini yang disarankan. Jadi bukan yang aromaterapi dengan lavender, aromaterapi yang aromanya yang menyengat itu enggak ya. Jadi yang lemon, yang peppermint itu kan yang rileks dan tenang gitu ya. Nanti kalau tidak percaya mungkin teman-teman bisa coba gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang terbiasa. Kalau saya pribadi ya sebelum mengkonsumsi obat itu ya gosok-gosok dengan minyak fresh care gitu ya, digosok-gosok dengan ya minyak-minyakan gitu ya. Nanti kalau sudah tidak mempan gitu ya, kan tahu mempan tidaknya itu yang bisa mentoleransi tidaknya itu kan diri kita sendiri ya. Nah, baru kita minum obat ya. Minum obatnya juga jangan yang langsung tinggi ya. Jadi yang pertama paracetamol dulu ya. Selama tidak ada kontraindikasi, tidak ada alergi, itu disarankan minumnya yang paling rendah dulu paracetamol, baru naik ya ibuprofen, asam mefenamat dan lain-lain ya. Berikutnya kita di sini ada lagi. Oke, tadi mual muntah, sekarang ke konstipasi ya. Jadi sebenarnya konstipasi ini pun sering terjadi ya pada 50% pasien yang dirawat di rumah sakit atau yang ada di hospice. Kalau praktik hospice di Indonesia masih belum ada gitu ya. Jadi paling banyak ini data dari luar ya. Dan itu bisa menyebabkan konstipasi gitu ya. Pada beberapa pasien, contohnya pasien kanker, pasien HIV/AIDS ya, pasien dengan heart failure, pasien dengan COPD, kemudian masalah-masalah adrenal disease ya, dan juga masalah semua pasien dengan konteks paliatif, pasien yang tirah baring lama gitu. Misalkan pasien stroke ya. Nah, itu juga sangat beresiko terjadi konstipasi ya. Nah, yang kenapa konstipasi ini bisa berpotensi ya terjadi pada pasien dengan paliatif ya? Karena kondisi-kondisi seperti ini ya, kalau kita ingat kita bisa BAB itu karena beberapa faktor ya. Yang pertama adalah intake nutrisi yang cukup, yang berikutnya karena respon exercise yang adekuat gitu ya. Jadi exercise-nya yang seperti apa gitu. Jadi ya minimal kita bisa melakukan pergerakan setiap hari, ada mobilisasi, bisa jalan gitu ya. Karena exercise tadi akan menstimulus eh apa istilahnya tuh ya, menstimulus gerakan mekanik ya dari usus, sehingga akan ada pergerakan yang dibantu dengan peristaltik, memindahkan makanan dari yang tadinya di usus 12 jari, usus besar, usus halus ya sampai usus besar dan juga kolon, dan itu akhirnya diabsorpsi cairannya, kemudian diubah ya sehingga menjadi bentuk sampahnya seperti feses gitu ya. Nah, beberapa penyebabnya bisa terjadi karena kekurangan cairan. Jadi, kekurangan cairan ini karena ada pasien yang memang harus dibatasi intake cairannya, ada pasien yang memang harus
beberapa kondisi tertentu yang mudah sekali atau metabolismenya tinggi sehingga resiko dehidrasinya juga tinggi ya. Kemudian pasien dengan immobility tadi ya, jadi pasien yang mager ya atau kemampuan untuk mobilisasinya rendah ya dan terjadi kelemahan yang bisa menstimulus konstipasi ya. Pasien-pasien dengan eee, faktor diet yang mungkin dia tidak boleh terlalu banyak tinggi serat gitu ya, karena memang faktor dietnya yang memang harus sementara waktu harus dibatasi ya. Pasien dengan masalah kelemahan otot ya, karena respon pengobatan terutama obat-obatan opioid dan antispasmodik ya, misalnya obat-obatan eee, antikonvulsi ya, obat-obatan morfin itu juga bisa menyebabkan penurunan motilitas usus ya. Lack of privacy ya karena lingkungan juga bisa gitu ya. Jadi nggak biasa saya itu eee toileting atau BAB di rumah orang gitu ya. Atau karena respon lingkungan yang kayaknya ya kebelet tapi toiletnya gitu ya. Nah, masalah yang terakhir adalah karena spinal lesion. Nah, kalau ini sudah ke arah neuro gitu ya. Jadi ini bisa penurunan penurunan simpatis dari peristaltiknya karena masalah-masalah spinal atau trauma ya pada tulang belakang. Oke. Pengkajiannya adalah dengan mengkaji bowel function-nya dengan peristaltik khususnya itu diauskultasi. Normalnya berapa? Ada referensi yang mengatakan 5 sampai 15, ada yang mengatakan 15 sampai 30, 15 sampai 35 kali per menit ya. Sehingga kalau itu iya idealnya manusia itu BAB-nya 1 hari 1 kali ya. Kalau misalkan dia lebih dari 3 hari ya tidak BAB, maka yang pertama, yang biasanya disarankan adalah intake cairannya harus ditingkatkan, kemudian intake seratnya, baru yang terakhir adalah pengobatan. Jadi kalau teman-teman konstipasi, jangan langsung, hari ini nggak BAB, besok minum Dulcolak gitu. Nah, itu jangan ya, karena nanti akan resiko ketergantungan obat itu juga tinggi ya. Jadi di-treatment dulu, dicerna dulu, kenapa sih kok, tidak BAB gitu ya. Apa karena memang kurang cairan atau karena memang makannya sedikit dan lain-lain gitu ya. Oke. Kemudian ada teknik farmakologi dengan menggunakan laksatif tadi yang mungkin merek dagangnya kayak Dulcolak gitu ya. Nah, ini beberapa orang ya, tuh bisa cepat merespon obat-obat laksatif, tapi pada beberapa orang juga akan susah gitu ya. Nah, itu biasanya terkait dengan habit juga ya. Ini kemudian ada dengan tindakan enema, tapi ini tidak disarankan ya saat ini. Ya bukan tidak disarankan, sudah jarang sekali gitu kita menjumpai enema kecuali di situ ada tindakan pemeriksaan diagnostik, misalkan akan dilakukan pemeriksaan endoskopi. Nah, endoskopi itu biasanya, eee, harus, beberapa tindakan sebelum sebelum pasien itu dilakukan pemeriksaan endoskopi itu harus dikosongkan dulu bowel-nya atau, kolonnya ya, usus besarnya dan diberikan enema. Jadi kayak obat yang dimasukkan lewat dubur ya supaya dia bisa BAB secara ya beberapa menit setelah itu dia akan ada respon pengen BAB gitu. Nah, untuk membersihkan ya, pada pasien-pasien yang mau operasi juga gitu ya, biasanya disarankan untuk mengosongkan dulu. Manual evacuation ini kalau dengan, biasanya ya perawat atau dokter akan memasukkan jari gitu ya ke anusnya untuk mengevakuasi fekalitnya. Nah, ini kalau namanya adalah manual evacuation ya, kalau sangat-sangat dibutuhkan ya. Dan beberapa manajemen yang lainnya yang misalkan dengan tindakan pemberian masas ya pada bayi ya, itu dan ada tuh ya teknik masas untuk mengurangi kembung, mengurangi konstipasi pada bayi. Nah, itu bisa
jadi ya topik untuk penelitian selanjutnya. Masalah selanjutnya tadi sudah ada mual muntah, ada konstipasi. Nah, ini ada hiccups ya. Itu cekukan gitu ya. Jadi masalah karena adanya spasme diafragma ya yang bisa diakibatkan karena masalah-masalah gastrointestinal yang menstimulus nervus vagus yang akhirnya bisa menimbulkan reflux ya. Jadi ya siapa di sini yang nggak pernah cekukan semua saya rasa sudah pernah gitu ya namanya hiccups nih ya. Itu karena adanya spasme pada diafragma. Nah, biasanya kan berkurang ya kalau pada kondisi yang non apa ya bukan karena suatu penyakit tertentu ya dengan tahan napas gitu ya 1 menit ya. Kemudian itu akan bisa mengurangi spasmenya ya. Kemudian masalah yang lainnya ini berkaitan dengan masalah-masalah metabolik, misalkan masalah uremia. Ini pada pasien dengan CKD seperti itu ya. Pasien-pasien asites atau karena adanya bowel obstruksi itu resiko hiccupsnya akan lebih besar ya, lebih tinggi ya. Nah, manajemennya dengan apa gitu? Ini pada beberapa referensi dia mengatakan ya, dengan menahan nafas ya, kemudian breathing into a paper bag, kemudian dibuang secara langsung nafasnya keluar ya, boleh dengan paper bag atau tidak ya. Kemudian eating dry sugar, tapi saya tidak pernah mencoba juga ya. Jadi di sini juga ada yang menyarankan eating dry sugar. Kemudian pada beberapa kasus tertentu yang memang itu sangat mengganggu, biasanya dokter akan memberikan beberapa pengobatan yang berkaitan ya. Kalau misalkan itu karena respon efek samping pengobatan, maka akan dikurangi dosisnya. Atau mungkin akan diberikan antidotnya gitu ya. Jadi dengan misalkan proton pump inhibitor ya untuk refluksnya. Jadi obat-obatan yang bisa menghambat pengeluaran H+ gitu ya. Kemudian penggunaan haloperidol ya, apabila ini diakibatkan oleh kondisi peningkatan uremi ya, karena pasien-pasien CKD itu misalnya diberikan obat-obatan seperti itu. Dan juga masalah relasan yang lainnya ya. Apalagi kalau ini memang berkaitan dengan masalah-masalah neurologi gitu. Nah, itu sehingga pengobatannya akan menjadi lebih kompleks ya. Oke, berikutnya ini adalah kaheksia dan anoreksia. Kalau kita ingat lagi, kaheksia itu apa kemarin di awal-awal kita sudah pernah ya sampaikan pada pasien dengan kanker terutama yang kanker apapun ya, itu karena kanker itu adalah suatu penyakit yang metabolismenya tinggi ya, sehingga pasien itu banyak makan tapi juga badannya tidak gemuk-gemuk gitu ya, banyak makan tapi energinya digunakan untuk metabolisme sel kankernya gitu. Sehingga pada suatu kondisi eee pemecahan energi yang disebut dengan katabolisme itu akan lebih besar daripada proses pembentukannya atau anabolisme dan biasanya disertai dengan respon anoreksia. Anoreksia ini adalah penurunan nafsu makan pada seorang pasien ya, dengan kondisi tertentu gitu ya. Jadi kita lihat. Nah, ini kaheksia ini adalah masalah yang paling sering dijumpai pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Misalkan karena gagal jantung, gagal ginjal, masalah-masalah dengan pulmonary disease ya, atau masalah dengan cancer gitu. Sehingga kaheksia ini dulu sering kali kalau teman-teman baca di jurnal penelitian itu akan, terutama apa yang terjadi pada stadium lanjut itu cepat sekali terjadi kaheksia ya, karena itu tadi pertama metabolisme tubuhnya itu tinggi, kemudian respon pasien atau anoreksianya itu juga tinggi ya, jadi penurunan nafsu makannya itu besar dan, yang ketiga ketika apa yang dia intake tuh akhirnya jumlahnya sedikit. Nah, itu akhirnya bisa meningkatkan resiko kaheksia itu lebih cepat dan ini akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup seseorang ya. Sehingga, eee
Pada kondisi tertentu, kaheksia itu diklasifikasikan menjadi 3 gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat dari pedoman tata laksana pedoman nasional kanker, yaitu menstratifikasi kaheksia itu ada 3, ada kaheksia ringan ya, kaheksia tingkat lanjut ya. Dan itu ditunjukkan dengan perubahan berat badan ya, perubahan atau penurunan berat badan yang cepat ya, kemudian lemak dan ototnya itu akan menurun dan disertai dengan perubahan ada biomarker protein dalam tubuh itu yang di bawah batas normal gitu ya, yang itu bisa diakibatkan karena penyakit gitu ya. Sehingga pada kondisi tertentu, ini kalau kita lihat ya tadi karena itu kan memang sudah seperti itu perjalanan penyakitnya, tapi bukan berarti kita sebagai perawat itu ya sudah biarin aja karena memang kan katanya proses katabolismenya itu lebih besar gitu ya. Tapi jangan lupa kita berperan sebagai perawat atau caregiver yang harus bisa men-serving pasien supaya kualitas hidupnya itu tetap bagus gitu. Jadi sekalipun dia tidak mau makan ya, ya kita coba fasilitasi dengan misalkan dengan pemasangan NGT. Jangan lupa kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian kalori yang cukup untuk pasien ini, untuk si lansia ini gitu ya supaya tetap tercukupi nutrisi makro dan mikronya gitu ya. Kemudian ya, karena memang berat badannya itu akan terus menurun dan juga kekuatan ototnya mungkin akan menurun ya, sehingga mungkin akan dibutuhkan kalau tadi itu peran kita dalam pemberian nutrisi baik itu melalui enteral parenteral. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pengobatan. Nah, kaheksia itu memang tidak ada obat yang langsung eee mencegah atau mengatasi langsung tuh nggak ada. Yang misal, oh kalau minum obat ini nanti nafsu makannya jadi naik gitu. Nah, ya itu semuanya sebenarnya tergantung, ini ya, bagaimana kita servisnya gitu ya. Jadi sudah diberikan obat, jangan lupa dilihat respon efek terapinya, dilihat efek sampingnya gitu ya. Apakah pengobatan ini sudah memberikan, respon, sudah memberikan atau mungkin pasiennya ya tetap aja nggak sadar ya, sehingga, nutrisinya ini juga nggak maksimal, apalagi kalau pasiennya itu sudah sampai, eee, output dari, NGT-nya tadi itu sudah keruh, sudah hitam, kehijauan. Nah, itu jangan dipaksa untuk diberi makan ya. Kalau seperti itu harus dipuasakan. Dipuasakan ini dalam artian tidak diberi makan, bukan puasa yang sahur, buka puasa gitu enggak ya. Jadi dihentikan pemberian makanannya melalui NGT. Nah, nutrisinya dari mana? Dari infus gitu ya. Jadi bisa dengan pemberian KN3B dan lain-lain gitu ya. Sehingga itu akan tetap terobservasi gitu ya, karena dulu saya pengalaman, pernah ya, kita merawat pasien, 1 bulan itu sama sekali dia ada di ruangan ICU dan 1 bulan itulah dia tidak makan. Ya jadi makannya awal-awal itu melalui susu ya, pakai NGT gitu ya. Terus lama-lama ada respon yang memang harus kontraindikasi, dia tidak boleh diberikan makan lewat daster, ya. Sehingga makanannya hanya dengan infus, cairan infus itu selama 3 minggu, ya gitu. Jadi, ya kita gunakan tekniknya ya, jadi selnya itu yang harus dikasih makan ya, supaya dia tetap bisa melakukan tugas atau metabolismenya. Oke. Nah berikutnya kalau tadi sudah ada kaheksia, kaheksia itu sangat, dekat ya, erat kaitannya dengan anoreksia, ya. Pada kondisi anoreksia itu ya biasanya akan kehilangan pasien itu akan berkurang atau sama sekali tidak ada nafsu makannya, ya, yang akan teridentifikasi melalui, kehilangan kilogram berat badannya, gitu, yang dalam jangka waktu cepat atau lambat dan biasanya disertai dengan respon, karena respon penyakitnya. Nah, ini ada contoh misalkan pada pasien dengan HIV.
ya. Weight loss-nya itu cepat sekali ya, karena HIV itu juga hipermetabolik ya. Apalagi infeksi oportunistiknya juga banyak ya. Infeksi oportunistik itu adalah infeksi yang didapatkan pada pasien ketika dia sakit karena respon autoimun atau imun yang menurun. Misalkan pasien HIV. Pasien HIV ini infeksi oportunistiknya mulai dari neuro di atas ya, di kepala itu bisa terjadi meningitis ya, bisa terjadi ensefalitis. Kalau turun ke rongga mulut bisa terjadi mukositis ya, jamurnya banyak sekali di mulut ya. Sehingga penurunan nafsu makan itu juga sangat ya, sangat-sangat mungkin gitu ya. Kemudian ada respon mual muntah, ada respon diare atau konstipasi ya. Dan apa masalah respirasi juga sama gitu ya. Jadi, bisa beresiko TB. Kalau TB pasiennya batuk terus ya, energi untuk bernafas itu lebih besar daripada energi untuk makannya. Jadi weight loss-nya itu akan lebih aktual lagi gitu. Oke, kemudian asesmennya adalah dengan menggunakan ya kita tanyakan secara subjektif ya, apakah pasiennya itu masih ya masih ada nafsu makan atau seperti apa gitu persepsi dia terhadap makanan ya. Ada respon mual muntahnya kah gitu. Kemudian adakah luka ya di sekitar oral mukosanya seperti tadi yang saya bilang pasien HIV itu mukositisnya itu ya karena jamur, jadi di situ sangat banyak ya dan bisa menyebabkan perlukaan ya. Berikutnya karena konstipasi juga bisa, apakah ada konstipasi ya, karena konstipasi tadi ya bisa terjadi karena memang, intake nutrisinya yang berkurang ya atau karena respon pengobatan. Nah, intake nutrisi yang berkurang itu berkaitan dengan anoreksia. Oke. Berikutnya. Ansietas ya, apakah ada respon ansietas, respon depresi ya, ansietas ringan, sedang, berat, atau sampai dengan masalah depresi, karena respon pengobatan tertentu ya, atau karena suatu lingkungan yang menyebabkan aroma yang tidak sedap sehingga mengakibatkan anoreksia, ya itu juga bisa ya. Kemudian pasien-pasien dengan neurodegeneratif, misalkan pasien itu ada Alzheimer, ya lupa, ya pikun orangnya, nggak makan, atau pasien-pasien dengan misalkan pasien stroke yang pasti ada masalah neurologinya di situ sehingga menyebabkan mereka aktivitas fisiknya akan berkurang dan menyebabkan kemampuan atau, rasa untuk mengolah makanan itu juga akan berkurang, gitu ya. Nah, masalah yang lainnya nanti akan berubah menjadi body image. Jadi kalau di SDKI itu ada istilahnya gangguan citra tubuh, begitu ya. Dan, gangguan persepsi tubuh ya, persepsi ya, itu juga ada. Nah, itu, awalnya sepele gitu ya, tapi kalau kalau misalkan nanti dilihat secara dalam jangka waktu lama, perubahan berat badan yang tadinya pasiennya ya berisi gitu ya, kemudian menjadi tinggal kulit dan tulang aja itu akan menjadi gangguan body image terutama apabila dia masih berada dalam fase atau usia produktif, ya gitu. Oke. Manajemen yang lainnya, bisa kalau kalau di psiki itu manajemen anoreksia itu bisa dengan men memberikan porsi makan sedikit tapi sering gitu ya. Atau menyajikan makanan, hangat gitu ya sebelum, 5 atau 10, 15 menit sebelum disantap ya, atau memberikan minuman gitu ya, minuman tertentu yang bisa meningkatkan nafsu makan misalkan jahe gitu ya, ekstrak jahe atau mungkin ekstrak temulawak gitu ya, itu dalam jangka waktu beberapa jam sebelum makan dalam kondisi hangat ya. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke masalah diare. Oke, pasien dengan
kondisi paliatif itu bukan berarti kalau tadi ada konstipasi, ya konstipasi aja, enggak gitu. Jadi suatu ketika dia bisa diare, suatu ketika bisa konstipasi ya yang berkaitan. Ya jadi eh, satunya loss, satunya ngerem gitu ya. Jadi satunya tidak bisa ditahan, satunya harus nggak bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi bukan berarti kalau pasiennya tadi konstipasi dia tidak akan mengalami diare, belum tentu ya. Jadi berdasarkan penelitiannya Solano et al. Tahun 2005, ada Woodruff dan Glir tahun 2005, 2006 dan 2005. Ini dia menyebutkan bahwasanya masa pasien dengan kondisi paliatif itu akan meningkatkan respon apa ada kemungkinan besar masalah itu terjadi di gastrointestinalnya ya karena bisa terjadi karena respon infeksi terutama yang tadinya konstipasi karena kan di situ kan makanan busuk ya sehingga di situ aktivitas bakteri terutama bakteri yang mungkin bertahan dengan respon anaerob dia akan tinggi ya sehingga yang tadinya konstipasi sekarang bisa menjadi diare ya. Dikatakan diare apabila seseorang itu sudah BAB lebih dari 3 kali dalam konteks eh, eh, viskositas atau tekstur yang lembek sampai cair, yang terutama cair ya. Jadi kalau BAB-nya normal-normal saja, konturnya ya sudah 3 kali, 4 kali ya mungkin ya bisa jadi mungkin terlalu banyak yang diintake gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 kali, katakan 4 kali, 5 kali dengan tekstur yang cair, nah itu sudah bisa dikatakan diare ya. Oke, ini bisa terjadi pada 3 sampai 29% orang ya. Penyebabnya ada beberapa yang tadi ada infeksi, yang ini iatrogenik. Iatrogenik itu tidak bisa diketahui secara pasti ya sebenarnya. Bisa terjadi karena respon pengobatan, ya obat-obatan antibiotik mungkin, atau karena obat-obatan non steroid yang bisa menstimulus peningkatan peristaltik usus gitu ya. Kemudian ada pengobatan anti ARV ya, antiretroviral terapi pada pasien dengan HIV karena yang mendapatkan obat ARV ini hanya pasien HIV. Nah, itu bisa meningkatkan peristaltik usus ya, terlebih lagi kalau pasiennya tadi punya infeksi oportunistik gitu. Ya, infeksi oportunistiknya ya gampang infeksi, makan sedikit misalkan makanan yang mengandung santan sedikit saja sudah memicu peristaltik usus gitu yang meningkat. Nah, itu akhirnya dia bisa menjadi diare ya. Kemudian respon terapi yang lain, misalkan radiasi. Jadi radioterapi itu biasanya pasien tidak hanya konstipasi. Pada kondisi tertentu pasien juga bisa menyebabkan bisa terjadi diare ya. Kenapa demikian? Terutama radioterapi yang radiasinya itu di area abdomen ke bawah. Ya, misalkan pasien ya kalau KNF, kanker nasofaring itu radiasinya di atas, di kepala, ya leher itu ya, sampai dada. Tapi kalau misalkan pasien CA-MAME ya, CA-MAME itu mulai dari di area payudara ya ke belakang karena biasanya itu molding ya. Kalau pasien dengan CA cervix, nah itu area abdomen tuh, area abdomen ke bawah ya, itu yang diradiasi sehingga respon gangguan GI itu sangat tinggi pada pasien radioterapi yang target terapinya ada di sekitar atau mendekati area GI, abdominal area. Masalah yang lainnya adalah kondisi malabsorpsi sindrom yang mungkin ya karena faktor anatomi mungkin ya sehingga menyebabkan masalah di pankreas failure of pancreatic secretion ya. Jadi kegagalan sekresi pankreasnya ya karena adanya suatu kondisi keganasan mungkin atau kondisi steatore ya. Biasanya hiperbilirubin ya pasiennya itu bilirubinnya sudah banyak beredar di di darah ya sehingga ketika karena kan ketika kita BAK BAB itu kan ada kadar bilirubin ya sehingga kenapa
feses kita itu warnanya kuning gitu. Kalau fesesnya putih disebut dengan steatorrhea. Jadi kekurangan bilirubin, tapi bilirubinnya banyak beredar di darah. Jadi di fesesnya itu lebih sedikit, bahkan tidak ada ya. Oke, masalah yang lainnya kalau tadi ada tindakan apa tadi namanya di atas tadi tindakan pembedahan misalkan gastrektomi ya atau kolektomi itu juga bisa menyebabkan diare karena respon makanan biasanya ya. Ini misalkan ada tumor sehingga ada tumor di gaster atau tumor di usus 12 jari sehingga harus dimodifikasi, bisa terjadi dipotong atau dimodifikasi ya sehingga makanan itu gastrectomy feeding ya, maka selang itu bisa masuk melalui gaster langsung atau hyonostomy ya, hyonostomy feeding sehingga ada respon tubuh tertentu yang terutama kalau makanannya langsung dari luar nggak steril ya, dia akan beresiko diare. Yang jadi intoleransi laktosanya lebih tinggi, kemudian proses servingnya saat memasukkan makanan dari selang dari luar ke dalam itu juga tidak steril, maka pasien akan beresiko diare ya. Steril ini dalam artian bukan berarti yang kita harus menggunakan hazmat lengkap enggak gitu ya. Jadi makanan itu ketika sudah keluar atau dari dapurnya ahli gizi tadi, kalau dimasukkan melalui gastrectomy atau hyonostomy tube itu makanan sudah dalam kondisi tersegel plastik. Nah, dari segelnya itu harus diperhatikan area in-out-nya, nggak kayak kita pasang infus, in-out-nya sama aja gitu, nggak. Jadi ininya benar-benar disambungkan dengan gastrectomy feeding-nya gitu ya. Nah itu harus benar-benar ya bukan yang steril banget lah enggak ya, tapi yang benar-benar terjaga kebersihannya gitu ya. Kita cuci tangan ya kalau bisa misalnya kita pakai handscoon ya, handscoon steril gitu ya. Jadi memang dikondisikan karena pasien seperti ini akan beresiko infeksi ya, bakteri patogennya itu akan beresiko masuk ke melalui tub tadi ya. Berikutnya penyebab lainnya adalah faktor makanan karena mungkin di seratnya lebih tinggi gitu ya. Buah dan sayur kalau dia sudah diare maka harus dibatasin ya. Dibatasin untuk sementara, bukan berarti dibatasin nggak boleh sama sekali enggak ya. Tetap seseorang itu butuh serat ya, tapi dalam jumlah yang dibatasi. Masalah ansietas, kenapa ansietas itu? Kalau misalkan kita mau ujian, ya kenapa ujian itu, kalau mau ujian itu udah, takikardi gitu ya, karena respon simpatis ya. Itu kalau kita cemas, itu akan meningkatkan heart rate ya. Sama halnya kondisi cemas atau stres tertentu bisa meningkatkan motilitas usus, sehingga pada beberapa respon dan ya respon orang itu bisa mengakibatkan apa, respon diarenya itu lebih lebih kelihatan gitu ya. Nah ini juga masalah-masalah infeksi oportunistik tadi saya sudah jelaskan tadi. Pengkajiannya hampir sama seperti saat kita mengkaji, apa, eee, konstipasi tadi ya, bagaimana, kuantitasnya, bagaimana kualitasnya ya. Konturnya, cairnya, batas batas encernya seperti apa, itu diidentifikasi. Kalau misalkan pasien, saya nggak tahu tadi apakah encernya gimana, yang jelas rasanya mulek aja itu dalam perut gitu ya. Nah itu bisa jadi mungkin karena faktor bakteri, apalagi kalau ada busanya gitu ya, berbusa. Nah, berikutnya adalah, pengkajian yang lainnya dia bisa menggunakan tool ya, general tools ada seperti fatty offensive tools itu sama kayak, brick tool-nya yang tadi konstipasi ya. Jadi dilihat apakah ada, apa, warnanya apa, kemudian konturnya bagaimana gitu ya. Itu ditanyakan kepada pasien, kemudian berapa kali itu ya. Ini kalau berkaitan dengan infeksi, maka otomatis pasien itu harus kita sampaikan ya ke dokter mungkin ya secara, guideline gitu ya. Biasanya kalau ada seperti ini,
itu udah ada alur tata laksananya ya dokter. Jadi kita tinggal mengikuti, mengevaluasi efek terapinya, mengevaluasi efek sampingnya apa ya. Manajemennya jangan lupa skincare, hygiene. Nah, kenapa ada skincare? Jadi skincare ini bukan bukan krim pagi, sore, malam ya, gitu enggak. Jadi pada kondisi pasien yang sering kali BAB, nggak usah jauh-jauh, teman-teman mungkin punya saudara, keponakan yang lucu itu, yang masih bayi, kalau dia sering pakai popok gitu ya, atau pakai apa namanya, diapers itu, seringkali kita lihat itu ruam gitu ya, ruam pada apa, pantatnya atau area selangkangannya gitu ya. Itu hal yang wajar sebenarnya, tapi kalau misalkan itu kan akan menimbulkan respon irritable ya pada bayi dan anak. Sehingga, ras itu harus dikurangi, misalkan ada salep yang menggunakan, ada kandungan zinc-nya gitu, zinc ya, Zn. Itu bisa mengurangi, iritasinya. Nah, tadi saya kembali ke awal. Jadi kenapa harus ada skincare atau perawatan supaya tidak merah tadi? Karena feses itu kan sifatnya asam. Ya, kondisi kulit kita itu punya pH normal. pH kita itu cenderung juga asam. Jadi, kalau asam ketemu asam tadi ya, dia akan menimbulkan perubahan pH ya di kulit kita. Sehingga kondisi yang asam tadi itu akan mengganggu flora flora normal di sekitar kulit yang akhirnya timbullah respon merah-merah tadi gitu. Jadi pasien diare ya, pasien lansia, pasien yang dengan gangguan imobilisasi itu, hati-hati dilihat saat kita memandikan pasien, itu dilihat kondisinya, di sekitar analnya, perianalnya ya, ada kemerahan enggak gitu ya. Jadi harus sering dibersihkan. Jadi kalau sudah, "Alah nanti biarin aja, nanti juga BAB lagi, biarin aja," gitu. Nah lama-lama numpuk. Nah, kondisi asam tadi kalau semakin tinggi ya kan menyebabkan kemerahan gitu ya, semakin merah. Jadi kalau sudah BAB jangan males-males untuk dibersihkan, selama kita tahu ya, kecuali kalau kita nggak tahu. Nah, biasanya tahu nggaknya itu dari aromanya ya. Kalau sudah kita masuk ke ruang rawat inap itu ya, aroma terapi, "Loh, siapa ini yang BAB?" Nah, gitu ya, itu harus aware gitu ya. Apalagi kalau pasiennya lansia, demensia gitu ya. Udah lansia, pikun, terus nggak tahu, ada apa namanya itu, ngebrok ya bahasa Jawanya, ngebrok itu BAB nggak kerasa gitu. Jadi dia BAB di tempat tidur gitu ya, itu aromanya kan khas ya. Jadi harus segera dibersihkan ya. Terutama untuk pasien-pasien yang imobilisasi atau yang weakness tadi itu harus aware ya. Nah, ada penelitian lain itu pakai VCO. Jadi setelah dimandikan gitu ya, setelah dilakukan perawatan perineal hygiene, kasih samping-sampingnya dengan VCO supaya meminimalkan iritasi gitu. Berikutnya adalah hygiene. Nah, ini termasuk hygiene dibersihkan tadi ya dan menjaga dan mengganti, pakaian yang mudah sekali menyerap keringat ya. Itu sudah pasiennya gampang diare, keringetan, kemudian dikasih perlak pula bawahnya, atasnya perlak nggak ada kainnya, ya sudahlah, nggak cuma terima diare, nanti lecet kulitnya, ini yakin deh ya. Nah, kemudian berikutnya adalah food and drink. Ini harus kita tadi ya, sekali lagi kita di sini kolaborasi. Paliatif itu nggak bisa bekerja sendiri, serius gitu ya. Kalau kita sendirian gitu, yang ada capek dan salah intervensi gitu kali ya. Jadi pasien-pasien paliatif itu multi care ya. Kalau saya bilang tuh masalah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti ada gitu ya. Dan itu kita harus melibatkan dokter terkait dengan pengobatan, ahli gizi terkait dengan makanan gitu ya. Kemudian ini bukan dehidrasi ya sebenarnya rehidrasi. Rehidrasi itu jangan sampai orang dengan diare itu menjadi dehidrasi. Sehingga kita harus ininya sebentar. Sehingga kita harus berikan pengganti ya cairan yang sesuai. Ntar saya baterainya habis.
Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ke sampai di rehidrasi ya. Di rehidrasi ini artinya mengganti cairan yang hilang gitu ya. Minimal kalau teman-teman di kosan itu ada yang diare, minumnya oralit. Kalau nggak ada oralit, air gula campur air garam gitu ya. Perbandingan 1:1. Nah itu minimal mengganti cairannya gitu loh ya. Karena kan di garam itu ada natriumnya itu ya. Kemudian rehabilitasi ini sebenarnya dalam dalam ranah yang jauh gitu ya. Sebenarnya nggak langsung kita konsulkan ke rehabilitasi, tapi kalau misalkan pasien ini pasien yang kita rawat bersama gitu ya dengan misalkan ada neuronya, ada onkonya gitu ya. Dan itu bisa dikonsulkan dengan apa untuk rehabilitasinya seperti apa ya. Itu biasanya sudah ada ahlinya sendiri sih, saya tidak terlalu detail membacanya ininya subnya. Kemudian ada fatigue ya. Nah, fatigue ini pasiennya apa eh, lemah gitu ya. Fatigue itu lelah, lelah gitu ya. Jadi bisa jadi karena respon lelah tadi, bisa jadi karena memang nutrisi yang tidak adekuat ya. Lelah itu ada yang lelah fisik, ada yang lelah psikologi gitu ya. Kayak yang biasanya hayati lelah gitu. Nah, itu kalau seperti itu namanya respon lelah kelelahan psikologi gitu ya. Kemudian, nah itu biasanya muncul pada pasien karena kita ATP itu pasti membutuhkan oksigen. Ya. Kondisi dengan satu penyakit kronis itu sangat membutuhkan banyak ATP atau energi. Nah, apalagi kalau pasiennya ada gangguan respirasi gitu ya, pasien COPD terutama pasien heart disease itu juga ya itu akan cenderung keluhan fatigue-nya biasanya lebih dominan. Nah, kemudian selain itu karena oksigen itu berikatan dengan sel darah ya, sel darah merah. Misalkan pada kondisi cancer atau eh end stage renal disease pada pasien CKD. Nah, itu kan pasien biasanya anemi gitu ya. Anemi karena apa? Anemi itu bisa jadi karena pasien habis kemo ya. Sel darah merahnya itu banyak yang dipecah, ya banyak yang lisis karena respon penyakitnya juga sehingga pasien itu anemi. Kalau anemi ya jadinya dia gampang sekali dia ya itu HB itu kan berikatan dengan oksigen. Jadi kalau HB-nya kurang, sel darah merahnya kurang, ya oksigennya akan kurang. Jadi dia fatigue-nya juga akan lebih tinggi. Ya, itu secara pathway-nya seperti itu sih kalau kita pelajari di KMB dulu ya. Jadi kalau yang di paliatif itu sudah ada advance harusnya. Kenapa bisa anemi, kenapa bisa sesek, kenapa bisa jadi resiko luka dan lain-lain ya. Oke, ini pengkajiannya banyak ya. Sebenarnya instrumennya banyak. Saya tidak sebutkan satu-satu di sini, tapi ada yang pengkategoriannya itu mild, moderate, dan severe. Dan itu nanti akan mempengaruhi kalau di ini tuh namanya apa ya instrumennya itu biasanya dikaitkan dengan adakah masalah dengan kardiorespirasi, adakah masalah dengan penyakit kronis dan lain-lain ya. Itu biasanya akan beresiko ya mengeluh fatigue itu. Nah, manajemennya dengan edukasi ya. Jadi selama pasien itu bisa kita bantu ya untuk dilakukan ADL-nya karena biasanya fatigue berkaitan dengan respon kardiorespirasi ya. Boro-boro untuk makan Bu ya, untuk nafas aja itu udah sulit gitu. Sehingga energinya dibantu dengan ya makannya kita bantu, berpakaiannya kita bantu, kalau mau jalan ke kamar mandi kita bantu. Jadi meminimalkan energi yang dia buang dikeluarkan untuk melakukan ADL ya. Exercise. Oke, ini saya pernah membaca satu penelitian yang namanya exercise-nya tuh dengan yoga ya. Jadi terapi yoga untuk mengurangi fatigue pada pasien CKD gitu. Ada juga terapi yoga untuk mengurangi fatigue pada pasien kanker. Nah, itu mungkin kalau teman-teman bisa ya lagi senggang gitu ya dibaca-baca
terkait apa bagaimana sih exercise-nya gitu ya. Yoga mungkin teman-teman sudah ada yang di sini mencoba yoga yang sebenarnya gitu ya. Kayaknya yoga meditasi gitu ya. Itu nggak ngapa-ngapain, nggak yang kayak aerobik, nggak kayak zumba gitu, tapi keringatnya maksimal gitu, bisa berkeringat gitu ya. Jadi kalau dilakukan dengan benar ya. Kemudian energi konservasi. Nah, ini energi konservasi tadi seperti edukasi yang saya maksud di awal. Jadi menciptakan atau memaksimalkan energi yang sebisa mungkin pasien itu lakukan ya. Itu ya itu kita bantu apa yang energi yang mungkin paling banyak dia keluarkan gitu ya. Jadi kalau makan tadi kita bantu ya, kamar mandi kita bantu ya karena itu energi untuk dia bernafas aja sudah sulit gitu ya, apalagi untuk melakukan aktivitas di luar bernafas gitu ya. Eating, drinking ya, rest and sleep ya. Difasilitasi senyaman mungkin supaya dia bisa istirahat dan tidur dan juga stress reduction. Nah, ini poin yang terakhir ini sulit-sulit gampang ya, bukan gampang-gampang susah ya. Kenapa? Karena kita sendiri ya ketika kita melakukan perawatan dengan pasien itu harus kita taruh masalah yang di rumah, taruh masalah yang dengan pacar gitu ya, taruh masalah yang di luar yang itu ya, kita kalau sudah ketemu pasien harus totalitas gitu ya dengan pasiennya. Jadi jangan kalau kalau kita bawa masalah kita yang di rumah gitu ya, yang ada itu pelampiasan ke pasien gitu ya. Tadi nggak di rumah harusnya begini-begini ya. Jadi dia ngedumel sendiri gitu ya. Nah, stress reduction ini kita juga kaji apa sih yang menyebabkan pasien itu mengalami kondisi bagaimana yang menyebabkan dia stresnya bisa meningkat, respon ansietasnya meningkat. Misal gitu, saya dulu pernah menjumpai pasien, ternyata pasien itu nggak suka kalau dikunjungin sama si si teman kerjanya yang A gitu. Ya, ternyata pasien itu nggak suka kalau dikunjungin sama anaknya yang ini gitu. Oh ternyata begitu ya. Jadi ya, dibatasi jam kunjungnya gitu. Jadi, apa namanya, kalau pasiennya menyampaikan gitu ya, karena kan ada hak pasien juga ya untuk yang harus kita penuhi ya. Jadi, stress reduction dia, apa, lebih berpotensi stresnya itu kalau ketemu siapa gitu. Nah, jangan sampai stresnya tinggi kalau ketemu perawat. Nah, itu masalah ya gitu. Jadi rawat aja sendiri gitu ya. Nih, nah ini masalah yang lainnya sih ya. Tadi kan judulnya on GI and others gitu ya. Others-nya itu mulai fatigue, breathlessness gitu ya. Jadi susah nafas ya atau dyspnea nih pada pasien dengan COPD gitu ya. Pada pasien dengan cancer nih sudah ada ya penelitian punya Solano tahun 2006 ya. Ya sebenarnya kalau teman-teman bisa menindaklanjuti ya. Jadi keluhan apa sih eh, kebutuhan pasien saat ini gitu ya, pada pasien dengan kondisi paliatif itu butuhnya dan keluhannya paling banyak apa? Oh ternyata nyeri gitu. Nah kalau nyeri kan kita sudah bahas ya sebelum UTS tuh sudah banyak sekali teman-teman yang mendapat kuliah terkait dengan nyeri. Ini kondisi sesak nafasnya, kondisi efusi pleural, esites ya, pasien kanker dengan metastase ke tulang, ke torak gitu ya. Itu bisa. Ini pengkajiannya dengan menggunakan numeric rating scale, ada pakai box scale ya, itu banyak ya. Nah, ini asesmen-asesmennya ya nanti mungkin bisa dilihat ya di searching sendiri-sendiri. Selain itu ada selain DIPS-nya apa ya? Yang dengan oksigen. Oke, sudah. Berarti masalah yang lainnya tadi dengan bentar. Dengan nah, ini kok kembali sih salah. Ini masalah lainnya dengan sulit bernafas. Ya, ini adalah instrumennya. Nah, ini manajemennya. Positioning, ventilasi ya. Jadi dengan pemberian posisi ya, posisi yang seperti apa gitu yang diberikan ya. Ya, pertama
sebisa mungkin kalau pasiennya itu bisa supinasi, ya karena supinasi itu bisa ya supinasi dengan head elevasi ya yang akan meningkatkan ekspansi paru ya. Kalau tidak bisa dengan semivolar, kalau semivolar tidak bisa maka dengan volar ya. Kemudian ventilasi. Ventilasi ini bukan berarti yang pasien harus ditaruh di ruangan yang banyak jendelanya gitu ya. Itu sangat mendukung sih. Tapi kalau misalkan dengan terapi negatif ya atau positif suatu ruangan tertentu kan ada tuh yang didesain seperti itu ya. Dalam pada kondisi COVID dulu itu kan itu beda ya setting ruangannya. Nah, ventilasi di sini adalah dengan memberikan bantuan oksigenasi gitu ya. Me me memudahkan kalau misalkan dia di airway clearance-nya itu sudah bagus, maka ventilasinya ke paru-paru akan bagus juga. Jadi kalau dia ventilasinya nggak bagus, maka yang pertama harus dicek adalah kondisi mulut dan hidungnya, adakah sumbatan atau hal lain yang menyebabkan obstruksi. Berikutnya adalah oksigen terapinya. Jadi terapi oksigennya bagaimana ya? Ini apakah dia cukup pakai nasal kanul, NRBM atau simple mask atau rebreathing ya. Itu ada di KMP 1 ya atau di keperawatan dasar ya. Jadi bagaimana cara kita menghitung apakah pasien itu hanya butuh nasal kanul saja ya atau mungkin butuhnya yang pakai reservoir ya atau pakai yang bag itu NRBM. Berikutnya adalah nebulizer. Nebulizer di sini gunanya untuk memudahkan mukus ya supaya lebih mudah untuk pecah dan untuk dikeluarkan gitu ya. Dan juga melonggarkan saluran nafas karena sifatnya obat-obatnya adalah bronkodilator gitu. Berikutnya opioid. Opioid ini dalam kondisi tertentu akan berperan sebagai bronkodilator ya, sehingga akan bisa memudahkan pasien untuk eh, bernafas secara normal ya. Spesifik treatment ini contohnya misalkan dengan dipasang ETT ya, dipasang ventilator dan lain-lain gitu ya, sehingga sesuai dengan kondisi klinisnya yang dibutuhkan saat itu. Masalah-masalah bukan masalah terapi-terapi komplementer misalkan dengan akupressure ya, akupuntur atau PMR. Nah, progressive muscle relaxation ini mutlak dilakukan pada pasien dengan kondisi sadar. Jadi kalau pasiennya nggak sadar ya jangan sekali-sekali dilakukan PMR ini gitu ya, karena nanti akan percuma karena di dalam muscle relaxation itu ada instruksinya. Tarik nafasnya sekian kali, tahan, kemudian hembuskan lewat mulut. Nah, gitu selama beberapa kali itu ada guidance-nya ya. Oke, pasien dengan asma ini itu juga masalah-masalah COPD ini juga bisa. Kemudian dengan terapi oksigen yang diberikan jangan lupa itu diobservasi ya. Karena begini, bisa jadi pasien itu saat ini membutuhkan nasal kanul saja gitu ya, NC saja. Tapi bisa jadi nanti dilihat ya, oh ternyata kok ada asidosis respiratorik. Oh ternyata kok saturasi oksigennya tidak naik. Jadi saturasi oksigen itu ada batasannya ya. Jadi paling rendahnya itu harusnya 85. Ya meskipun kondisi di bawah itu tuh sangat ya banyak ya dan mungkin ya. Tapi kalau sudah di bawah itu ya mutlak pasiennya butuh oksigen di atas 10 liter per menit. Nah, ada kondisi hipoksia itu ada tingkatannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Kalau dia 96 sampai 100 ya atau 90 yang normalnya itu kan di atas 98 ya 98 sampai 100 kalau di bawah itu maka masih ringan tapi kalau sudah di bawah 90 maka sudah sedang jadi harus hati-hati itu sudah lampu kuning apalagi kalau di bawah 85 itu lampu merah gitu ya jadi jangan sekali gampang jadi kayaknya pasiennya itu baik-baik aja deh tapi ini saturasinya kok 93 nah dicek nanti dengan BGA ya. Apakah dia asidosis respiratorik atau alkalosis? Nah, nanti terapinya dihitung dari situ gitu ya. Saya tidak ajarkan bagaimana cara ngitungnya itu harusnya sudah di KMB atau nanti di keperawatan gawat darurat ya gitu.
Oke, spesifik treatmentnya dengan pemberian obat-obatan yang bisa mengurangi cairan yang ada di paru. Karena biasanya pasien sesak itu kalau karena penumpukan cairan, bukan berarti oh tadi COPD. Jadi COPD itu kan ada obstruksi, jadi obstruksinya harus dibuka. Nah, bisa jadi bukan hanya karena COPD, tapi karena masalah adanya kardiomegali, karena adanya efusi pleura. Efusi pleura itu berarti penumpukan cairan di paru-paru. Nah, itu dibuang dengan obat-obatan diuretik. Jadi pasiennya akan banyak BAK. Nah, itu kan untuk mengurangi beban jantung juga ya. Bronkodilator untuk pasien COPD, antibiotik karena misalnya pasiennya ada infeksi, misalkan pasien TB ya. Aspirasi pleural, misalkan pasiennya ini CA paru, dia harus dipungsi ya pleuralnya, biasanya warnanya merah ya. Tuh ya biasanya itu akan menimbulkan sesak tuh. Jadi kalau semakin banyak efusinya, pasiennya biasanya akan semakin sesak ya. Atau dengan bantuan dengan menggunakan ventilator ya, ventilator mekanik ya. Oke, saya rasa itu teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan apa paliatif permasalahan paliatif pada sistem pencernaan dan juga beberapa masalah lainnya. Oke, bisa dipahami kah? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Saya lihat ada yang raise hand tidak. Oke, nanti kita insya Allah minggu depan kita kerjakan apa namanya sudah dengan diskusi kasus ya. Jadi nanti saya kurang satu materi lagi terkait itu ya, asuhan keperawatan non keganasan ya. Mungkin nanti uh, minggu depan atau ya nanti kita lihat di jadwalnya ya. Kalau misalkan memang jadwalnya minggu depan untuk itu, saya akan masuk dengan topik itu. Tapi nanti saya share tugasnya untuk apa analisa kasus ya untuk teman-teman buat makalah gitu ya. Itu nanti dipresentasikan saat hari H gitu ya. Nanti saya cek jadwalnya dulu apakah minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya. Apa bisa dipahami? Paham. Ya, oh, ada yang tanya. Oke, apabila dalam 1 minggu fesesnya itu lembek sampai cair, tapi 1 kali sehari, apakah termasuk diare? Bukan. Kalau diare itu lebih dari 3 kali sehari, ya. Nah, karena ketika kita diare itu, kalau atau ya diare itu akan banyak kalium yang keluar, muntah juga gitu, kalium yang keluar. Sehingga kenapa pasien diare dan pasien muntah itu harus segera mendapat ini ya, cairannya jangan lupa ya, karena kalau nggak gitu pasiennya lemes ya, jadi nggak usah jauh-jauh, kita diare aja kadang juga lemes ya, nggak sempat ngapa-ngapain. Nah itu karena kaliumnya yang keluar. Sehingga kalau mau eh, sehingga kalau kalau mau ini apa namanya cepat memulihkan ya, itu dengan makanan yang tinggi kalium ya, misalkan pisang itu kan tinggi kaliumnya itu. Jadi bukan ya, ini ada yang bertanya. Jadi kalau BAB-nya 1 kali sehari tapi dia lembek itu ya bukan diare ya. Oke, baik. Ada lagi kah? Baik. Kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan dulu sampai di sini ya teman-teman untuk kuliah kita hari ini. Nanti saya bantu presentasikan lewat Shadow gitu ya. Ini ada 145 berarti ya. Ada yang double device nggak ya? Jadi sekilas saya cek sih nggak ada ya. Nggak tahu kalau yang sesi siang. Baik gitu. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin bisa kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti materi saya upload saja di VLM gitu ya. Dan ini nanti masuk di UAS gitu.
Ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Mbak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak. Silakan live ya. Nanti Zoom-nya mau dipakai yang lain.